Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang saya hormati, para hadirin yang datang dengan hati yang ingin berubah. Yang saya muliakan, Dewan Juri Lomba Orasi Nasional Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Trenggalek, para penjaga nurani publik. Hari ini, saya tidak berdiri di sini untuk meminta tepuk tangan, tidak untuk mencapai sorotan. Saya berdiri untuk meminta satu hal yang jauh lebih penting, kesediaan Anda semua untuk diam sejenak dan mendengar. Karena terlalu sering suara kami hanya dianggap gegap gempita, bukan tuntutan moral. Terlalu lama keresahan kami dipandang sebagai keluh kesah, padahal itu adalah sinyal bahwa negeri ini sedang membutuhkan pahlawan baru. Bukan pahlawan bersenjata, bukan pahlawan berdekorasi, tapi pahlawan yang lahir dari kesadaran, bukan keturunan, dari tanggung jawab, bukan jabatan. Dan dari keresahan itulah lahir satu pertanyaan besar. Jika bangsa ini masih membutuhkan pahlawan, apakah kita sudah siap menjadi salah satunya? Perkenalkan, saya Zuhairiah, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam yang berasal dari STAI Raha Amuntai, Kalimantan Selatan. Dan inilah orasi saya, pahlawan masa kini, kesadaran baru untuk menggerakkan negeri. Hari ini, kita berbicara tentang pahlawan, sebuah kata yang sering kita ucapkan, namun tidak selalu kita renungkan. Kita kagum pada pahlawan masa lalu, mereka yang berperang, berkorban, dan meninggalkan jejak besar pada sejarah. Tapi hari ini, izinkan saya bertanya dengan sederhana namun mendalam. Siapakah pahlawan masa kini? Apakah mereka hanya berada dalam buku pelajaran? Apakah mereka hanya pada monumen dan patung? Ataukah justru pahlawan itu ada dalam setiap diri kita, hanya saja tertidur terlalu lama? Saudara-saudara, dunia modern menghadirkan medan perang yang tidak lagi terlihat. Penjajahan mungkin tidak lagi berupa senjata dan tembakan, tapi hadir dalam bentuk krisis integritas, polusi moral, budaya saling merendahkan, dan rasa apatis yang menjadi kebiasaan baru. Disinilah tantangan kita. Jika pahlawan masa dulu melawan penjajahan fisik, maka pahlawan masa kini melawan sesuatu yang jauh lebih luas, yaitu ketidakpedulian. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh Nelson Mandela, "It is in your hand to make a better world for all who live in it." Kutipan ini bukan hanya sekedar nasihat, tapi peringatan. Dunia bisa berubah, tapi bukan jika kita harus terus menunggu orang lain. Saudara sebangsa dan setanah air, seringkali kita membayangkan pahlawan sebagai sosok yang gagah, heroik, diulu-ulukan. Padahal kepahlawanan tidak selalu lahir dari panggung besar. Justru pahlawan masa kini sering bekerja dalam diam. Mereka adalah guru yang tetap mengajar meski fasilitasnya jauh dari cukup. Mereka adalah petani yang terus menanam di tengah ketidakpastian iklim. Mereka adalah anak muda yang tetap jujur meski godaan kecurangan begitu mudah. Mereka adalah orang tua yang menjaga akhlak anaknya, bahkan ketika dunia digital mengajarkan sebaliknya. Dan jujur saja saudara, pahlawan masa kini mungkin tidak memakai seragam, tidak punya jabatan, tidak muncul di TV, tapi mereka punya sesuatu yang jauh lebih penting, keberanian moral. Namun, mari kita bicara lebih dalam, lebih kritis. Bangsa ini bukan kurang orang pintar, bukan kurang orang bicara. Yang kita kurang adalah manusia yang bersedia memikul tanggung jawab moral meski tanpa tepuk tangan. Di era yang penuh kebisingan ini, kepahlawanan sering dikalahkan oleh popularitas, keikhlasan dikalahkan oleh pencitraan, kebenaran dikalahkan oleh siapa yang paling keras berbicara. Maka pahlawan masa kini adalah mereka yang berani bersikap meski sendirian, berani menegur masyarakat mulai dari dirinya sendiri, berani menolak menjadi bagian dari kerusakan sekecil apapun bentuknya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di dunia digital, satu hoax bisa menyulut kebencian, satu komentar bisa melukai, dan satu unggahan bisa memecah bangsa. Maka pahlawan masa kini adalah mereka yang memilih menggunakan jarinya untuk membangun, bukan menghancurkan, yang memilih menyebarkan kejujuran, bukan sensasi, yang memilih untuk menjadi penjernih, bukan penyulut. Dan seringkali tindakan sekecil itu justru lebih heroik daripada ribuan kata pidato. Kita semua tahu negeri ini punya potensi luar biasa, tapi negeri yang besar tidak berarti apa-apa jika moral bangsa kecil dan rapuh. Kita tidak bisa berharap pada satu figur,
Tidak bisa menunggu pahlawan besar datang menyelamatkan semuanya. Negeri ini membutuhkan pahlawan-pahlawan kecil yang konsisten, pahlawan kecil yang jumlahnya banyak, pahlawan kecil yang lahir dari rakyat biasa. Karena sejarah membuktikan bangsa tidak dibangun oleh satu orang hebat, tapi oleh jutaan manusia yang memilih untuk tidak menyerah. Ketika seorang pemuda menolak korupsi, meski bisa saja ia lolos, ia adalah pahlawan. Ketika seorang pelajar memutuskan belajar jujur meski risikonya nilainya turun, ia adalah pahlawan. Dan ketika kita mulai memperbaiki diri, sekecil apapun langkahnya, kita sedang bergerak menjadi pahlawan. Sebelum saya menutup orasi ini, izinkan saya memberikan satu refleksi. Pahlawan masa kini tidak meminta pengakuan. Mereka tidak menunggu situasi ideal. Mereka tidak menunda sampai nanti. Mereka berbuat hari ini, sekarang, detik ini juga. Karena setiap yang dikatakan Mandela tadi, it is in your hand. Yang ada di tangan kita, bukan di tangan pemerintah saja, bukan tokoh besar saja, bukan institusi besar saja, tapi di tangan setiap manusia yang berniat memperbaiki diri. Mari kita berhenti menjadi penonton, tapi turun menjadi bagian, karena masa depan bangsa ini tidak ditentukan oleh siapa yang paling vokal, tapi oleh siapa yang paling bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.